Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Resi Lusiani dengan NIM 1821023 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Izin memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbantuan Aplikasi Canva pada Materi Keterampilan Menulis Teks Eksplanasi untuk siswa SMP kelas 8 dengan dosen pembimbing 1 Bapak Aditya Permana MPD dan dosen pembimbing 2 Bapak Reka Yuda Mardika SS MPD. Untuk pembahasan pertama yaitu ada latar belakang masalah. Salah satu kompetensi yang perlu dimiliki seorang guru dalam melaksanakan tugasnya adalah mengembangkan bahan ajar. Maka dari itu, dalam penelitian ini saya mengembangkan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar penting dilakukan guru agar pembelajaran lebih efektif, efisien, sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapainya. Untuk yang pertama, ada pembelajaran tidak disertai dengan bahan ajar yang efektif dan efisien. Menurut penelitian pendahuluan, pembelajaran bahan ajar untuk sekolah saat ini masih menggunakan bahan ajar yang kurang efektif dan efisien. Maka dari itu, pengembangan bahan ajar di penelitian ini berharap agar pembelajaran dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Yang kedua, ada siswa kesulitan dalam menuangkan ide atau gagasan untuk membuat teks eksplanasi. Nah, dari penelitian ini juga berharap bahwa siswa dapat menuangkan idenya atau gagasannya untuk membuat teks eksplanasi. Dan yang ketiga, ada bahan ajar perlu dimanfaatkan dan dikaitkan dengan teknologi. Maka dari itu, di sini dari pengembangan bahan ajar ini, saya memanfaatkan teknologi agar siswa maupun guru dapat mengakses materi dimanapun dan kapanpun. Kemudian ada tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah penelitian tentang pengembangan bahan ajar pada materi teks eksplanasi. Yang pertama, ada proses pengembangan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva pada materi keterampilan menulis teks eksplanasi untuk siswa SMP kelas 8. Yang keduanya, ada kelayakan pengembangan bahan ajar. Yang ketiganya, respons siswa terhadap pengembangan bahan ajar. Dan yang keempatnya, terakhir, yaitu kemampuan keterampilan menulis teks eksplanasi siswa terhadap pengembangan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva untuk siswa SMP kelas 8. Kemudian, untuk metode penelitian ini, saya menggunakan metode Research and Development atau R&D. Untuk pengembangan yang dipilih, peneliti mengacu pada 10 langkah pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan menurut Borg dan Gall. Yang pertama, ada penelitian dan pengumpulan data. Yang kedua, ada perencanaan. Yang ketiga, ada pengembangan draft produk. Yang keempat, ada uji coba lapangan awal. Yang kelima, ada revisi hasil uji coba. Yang keenam, ada uji coba lapangan. Yang ketujuh, ada penyempurnaan produk hasil uji lapangan. Yang kedelapan, ada uji pelaksanaan lapangan. Yang kesembilan, ada penyempurnaan produk akhir. Dan yang terakhir, tahapan ke-10, yakni diseminasi dan implementasi. Kemudian untuk subjek dan lokasi penelitian saya berada di SMP 6 Lembang, Jalan Peneropongan Bentang, Kampung Sinape, Gudang Kahuritan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk subjek penelitiannya, dari uji coba terbatas dengan jumlah siswa kelas 8D, dan uji coba luas dengan 17 siswa kelas 8D. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian atau alat bantu yang dipilih dan digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar menjadi sistematis dan mudah, serta mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Di antaranya ada lembar validasi, termasuk ada validasi ahli materi, validasi ahli media, dan validasi ahli guru. Kemudian ada lembar observasi, di antaranya observasi guru, observasi siswa. Yang ketiga ada lembar angket, yakni disebarluaskan di uji coba terbatas dengan jumlah 7 siswa, uji coba luas dengan jumlah 17 siswa. Dan terakhir ada lembar tes, yang terdiri dari tes pengetahuan dan tes keterampilan. Nah, untuk hasil penelitian tersendiri di sini saya memaparkan atau saya melihatkan pengembangan produk dari LKPD, yakni sebuah barcode rangkuman materi.
sehingga siswa maupun guru dapat menyaksikan materi berupa video dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, ada proses pengembangan bahan ajar. Proses pengembangan yang dipilih peneliti mengacu pada 10 langkah pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan menurut Borg dan Gall. Dari ke-10 tahapan tersebut, peneliti melakukan penyederhanaan tahapan menjadi 8 tahapan yang didasari oleh pendapat Borg dan Gall. Nah, untuk yang tahapan pertama ada identifikasi potensi dan masalah. Untuk tahapan kedua, ada pengumpulan materi yang terdiri dari tinjauan KI, KD, dan penyusunan materi. Untuk tahap ketiga, ada desain produk yang terdiri dari pengonsepan, pembuatan desain, pembuatan produk, dan pengumpulan material. Yang tahap keempat, validasi desain. Di antaranya ada validasi ahli materi, validasi ahli media, dan validasi ahli guru. Yang tahap kelima ada revisi desain, tahap keenam uji coba produk. Yang diuji cobakan di kelas uji coba terbatas dan di kelas uji coba luas. Dan yang ketujuh ada revisi akhir terakhir tahap ke-8 yakni ada produk LKPD yang layak digunakan. Kemudian, uji coba produk yang telah melalui tahapan proses pengembangan pada siswa kelas 8 SMP 6 Lembang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret tahun 2022. Dapat dibuktikan dengan hasil observasi berikut. Nah, untuk hasil observasi guru dan observasi siswa memiliki selisih 1%. Observasi guru mendapatkan 94% dan observasi siswa mendapatkan 93%. Dari data hasil persentase observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil observasi guru dan siswa mendapatkan hasil yang sama, yakni kategori sangat baik, berdasarkan pedoman penafsiran observasi. Dengan persentase 82 sampai dengan 100%. Selanjutnya ada hasil uji kelayakan. Hasil validasi, ketiga validator pada bahan ajar LKPD, teks eksplanasi yang dikembangkan mendapatkan hasil 98%, dengan dinyatakan memenuhi kelayakan atau valid, atau layak, baik dari aspek kelayakan isi, penyajian, dan bahasa. Kevalidan ditentukan berdasarkan kriteria penentuan tingkat kevalidan produk. Dengan presentase 82 sampai dengan 100% menyatakan kriteria valid. Kemudian ada hasil angket respon siswa. Dari uji coba luas, terdiri dari 17 siswa dan uji coba terbatas terdiri dari 7 siswa, menghasilkan kriteria respon paling tinggi frekuensinya 17, yakni kriteria cukup dengan presentasi 30 sampai dengan 71%. Kemudian ada hasil tes kemampuan siswa. Untuk hasil tes uji coba luas dan hasil tes uji coba terbatas mendapatkan selisih 4,45. Dengan uji coba luas mendapatkan hasil 82,1 dan uji coba terbatas mendapatkan hasil 77,15. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa adanya peningkatan kemampuan siswa dalam keterampilan menulis teks eksplanasi antara siswa di kelas uji coba terbatas atau yang sebelumnya menggunakan LKPD umum dengan siswa di kelas uji coba luas atau kelas yang telah dilakukannya pengembangan LKPD. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa uji coba luas dan uji coba terbatas dari hasil tes kemampuan mendapatkan peningkatan 4,45%. Kemudian ada simpulan dan saran. Untuk simpulan yang pertama, proses pengembangan produk telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah dari Borg dan Gall. Yang kedua, validasi produk mendapatkan hasil 98% dengan dinyatakan memenuhi kelayakan atau valid atau layak baik dari aspek kelayakan isi, penyajian, dan bahasa. Yang ketiga, respon siswa terhadap pengembangan produk mendapatkan hasil cukup. Yang keempat, kemampuan keterampilan menulis teks eksplanasi siswa dinyatakan bahwa adanya peningkatan kemampuan siswa dalam keterampilan menulis teks eksplanasi antara siswa di kelas uji coba terbatas dengan selisih 4,45 dari hasil rata-rata tes kemampuan yakni 82,1 dengan 77,15. Nah, untuk sarannya, yang pertama, pengembangan bahan ajar LKPD dapat dinyatakan sebagai salah satu alternatif dalam pemilihan bahan ajar. Karena pengembangan bahan ajar LKPD ini menggunakan teknologi, karena teknologi merupakan sarana yang baik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada penggunaan pengembangan bahan ajar LKPD sudah terbukti efektif dalam pembelajaran dan memunculkan ide-ide baru, sehingga peneliti dapat menggunakan media lain dalam proses pembelajaran.
Yang ketiga, bagi peneliti atau mahasiswa selanjutnya diharapkan melaksanakan penelitian tentang pengembangan bahan ajar LKPD dengan menggunakan aplikasi bantuan yang berbeda, sehingga efektivitas bahan ajar tersebut benar-benar teruji. Yang keempat, solusi yang diberikan peneliti dikarenakan adanya kesulitan siswa dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi, yakni siswa kurang memahami dan menguasai dalam pemahaman materi. Oleh karena itu, perlu diberikan video pembelajaran yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.